Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Program Studi PJSD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai administrasi sarana, prasarana, dan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafa Lulu Ahmardotilah dengan NIM 18010251116. Perkenalkan, nama saya Alifatul Aliyah dengan NIM 18010251103. Perkenalkan, nama saya Maindri Sari. NIM saya 18010251196. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Afifatul Aliyah. Sarana pendidikan. Ada yang tahu nggak sih sarana pendidikan itu apa? Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan secara langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, buku, alat laboratorium, alat olahraga, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Prasarana yang secara langsung dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yang tidak langsung dalam menunjang pembelajaran di sekolah adalah ruang pimpinan, ruang guru, toilet, dan kantin. Jadi, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sesuatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa alat, barang, atau gedung yang memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Selanjutnya, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang dilakukan secara seksama dan hati-hati. Dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan pendidikan, diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaan dan kondisinya selalu siap pakai jika diperlukan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan di sekolah tercapai, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan perlengkapan sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip administrasi. Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh adalah peraturan perundangan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara. Kedua, prinsip tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas dalam kondisi dan keadaan siap pakai. Oleh karena itu, manajemen perlengkapan di sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana semua fasilitas selalu dalam kondisi yang siap pakai. Ketiga, prinsip tanggung jawab. Di Indonesia, banyak kelembagaan pendidikan yang sudah sangat besar dan maju yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sangat banyak, sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bila mana hal itu terjadi, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, orang yang terlibat dalam manajemen perlengkapan harus dideskripsikan secara jelas. Keempat, prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas sekolah yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Kelima, prinsip kekohesifan. Dengan prinsip ini, berarti manajemen perlengkapan sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak.
Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan perlengkapan sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun mereka harus tetap selalu bekerja sama dengan kompak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang bagian pertama atau yang A, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan dengan keseluruhan proses perkiraan secara matang tentang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi sewa, dan pembuatan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan atau yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penentuan kebutuhan diperlukan beberapa data, di antaranya adalah distribusi, komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi, sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna dan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia. Selanjutnya yang kedua atau yang B, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis sertifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada 8 alternatif dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, pembelian. Pembelian adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dengan jalan sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana atau prasarana yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, pembuatan sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dibuat oleh guru, siswa, atau pegawai lainnya. Lalu yang ketiga adalah penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan dengan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Lalu yang keempat, penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik orang lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan sewa-menyewa. Yang kelima, pinjaman. Pinjaman adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dengan cara meminjam barang untuk sementara waktu di pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan hasil minjam-meminjam. 6. Perdaur ulangan. Pendaur ulangan adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. 7. Penukaran. Penukaran merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan instansi lain. 8. Perbaikan. Perbaikan merupakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan. Materi yang ketiga mengenai cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara yang dikuasai sekolah baik melalui dana pemerintahan, DPD, maupun diperoleh sebagai hadiah atau hibah. Lalu, materi yang keempat adalah pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan,
dan pengaturan agar semua saran pendidikan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian hasil pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan kewajiban masyarakat di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab dan ikut serta dalam berpartisipasi menjaga lingkungan yang bersih dan teratur. Lalu materi yang kelima, materi terakhir tentang cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan, yaitu mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, meringankan beban inventarisasi. Pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien, terutama dalam bidang keuangan. Selanjutnya, ada tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah. Secara umum, tujuan manajemen keuangan sekolah itu ada 3. Yang pertama, agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana di sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Prinsip penerapan manajemen keuangan sekolah itu ada 4. Yang pertama, ada transparansi. Artinya, keuangan sekolah harus bisa dilakukan secara terbuka. Yang kedua, ada akuntabilitas. Artinya, pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, ada efektivitas. Dalam manajemen keuangan sekolah, bisa dikatakan efektivitas bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, serta kualitas outcomes-nya juga harus sangat sesuai dengan rencana. Yang keempat, ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan, sementara dalam manajemen keuangan, ini merupakan perbandingan antara input dan output atau bisa dibilang daya dan hasilnya. Jadi kesimpulannya, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen pendidikan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.